Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya masih membawakan topik atau judul di series yang sama, 9 tahun menjadi orang tua tunggal. Dan video yang saat ini sedang Anda tonton merupakan episode yang kedua, di mana di episode yang pertama saya sudah menceritakan 2013 adalah tahun yang boleh dikatakan cukup sukar bagi saya. Saya harus mulai membendung setelah setengah tahun pertama. Mereka bertiga, anak-anak ini saya biarkan untuk menikmati atau mengalami refleksi untuk bisa menerima kenyataan bahwa memang papa dan mamahnya sudah memutuskan untuk bercerai. Kemudian juga harus mulai merefleksi untuk bisa mengerti bahwa kehidupan tidak berakhir ketika kedua orang tuanya berpisah. Life must go on. Dan setelah setengah tahun, saya sebatas menemani, mengajak ngobrol yang ringan-ringan, dan kemudian itu semua sudah bisa berjalan dengan baik dan benar. Di ketika setengah tahun pertama di 2013 itu pula saya juga mulai belajar menata semua perubahan-perubahan, mulai harus segera beradaptasi. Dari mulai itu artinya saya yang harus belanja sendiri dengan anak-anak, entah itu kebutuhan keluarga, mempersiapkan lauk apa yang mereka maui ketika anak ini maui, mempersiapkan stationery sekolah, buku pelajaran, dan kebetulan anak saya yang ke-1 adalah kelulusan SMP. Dan setelah itu berjalan semua dengan boleh dikatakan baik, walaupun pasti ada tetap di 2013 awal sampai dengan akhir tetap ada mood swing. Jadi up and down. Jadi di sini saya sudah menetapkan bahwa saya harus mulai membatasi, membendung frekuensi untuk bertemu dengan kedua mantan mertua saya atau engkongnya 3 anak saya. Juga membatasi, membendung untuk bertemu dengan mantan istri saya atau ketiga mamahnya anak saya. Di sini sudah saya ceritakan pula, saya juga mulai tegas untuk agar supaya terutama anak saya yang terkecil, karena 3 anak ini 2013 awal sampai dengan pertengahan, sampai dengan kisaran Agustus itu masih krisis tentang kepercayaan. Siapa yang harus dijadikan panutan? Sehingga di sini salah satunya anak saya yang terakhir, yang paling kecil ini, karena memang usia saat itu baru 8 tahun, dia bahkan segala aktivitas yang ada inginnya senantiasa untuk bersama dengan baby sister yang memang sejak kecil
disetting untuk merawat dia. Dan itu pun sudah mulai bahasa Jawanya saya sapeh, saya bahasa Indonesianya mulai saya jaga jarak agar supaya dia tidak mempunyai ketergantungan atau bahkan menganggap itu sebuah otoritas figur. Dan semuanya berjalan lancar, di mana saya juga sudah menceritakan bahwa settingan baru setelah tahun 2013 mantan istri saya meninggalkan rumah adalah anak saya pertama dan yang ketiga, yang perempuan, tidur berdua ditemani baby sister. Kemudian anak saya yang laki tidur sendiri, dan saya pun juga tidur sendiri di lantai 2. Dan mana di situ sudah saya ceritakan bahwa saya mulai menata jam aktivitas, karena misi saya adalah saya tidak mau si kecil, terutama si yang paling bungsu ini, tidak bisa segera untuk disapeh bahasa Jawanya, atau tidak bisa untuk segera dibatasi untuk frekuensi dia inginnya dekat dengan baby sister itu. Akhirnya saya pun mulai mengambil waktu, sudah saya ceritakan ketika pupuk siang saya mulai take over, dan segalanya dalam aktivitas bekerja ya otomatis saya menyesuaikan ketika mereka semua bersekolah saya baru bekerja, dan ketika mereka pada pulang sudah ada yang mulai les ya. 2013 itu anak saya yang pertama dan kedua sudah mulai les. Ada yang gurunya datang ke rumah, ada yang gurunya kita harus datang ke rumah gurunya, dan itu aktivitas itu saya jalani. Semuanya berjalan dengan lancar, dan di akhir menuju tahun 2013 itu adalah momentum yang saya gunakan. Jadi saya pernah bercerita bukan di kanal YouTube ini, bahwa saya itu memang dari muda itu suka mendengarkan khotbah waktu itu bukan di YouTube. Khotbah waktu itu berwujud VCD atau CD ataupun kaset zaman dulu. Entah itu dari agama Islam, entah itu ada dari agama Katolik, entah itu dari agama Kristen, entah itu dari agama Buddha, Hindu. Itu saya memang suka sekali untuk mendengarkan ceramah-ceramah atau khotbah. Dan saya lebih mempunyai kecocokan ketika saya mendengarkan khotbah atau istilahnya adalah Dharma Talk atau penjabaran Dharma dari agama Buddha. Karena di agama Buddha ini saya anggap metode dalam mengajarkan religi itu lebih condong ke ilmu filsafat. Dan di situ sudah saya ceritakan juga bahwa di awal saya membuat video ini, kiblat pembuatan tentang kesehatan mental, cara menguatkan kesehatan mental supaya tetap kita bisa bertindak laku secara waras ketika menghadapi baik itu suasana duka ataupun suka. Itu kiblat saya adalah setelah saya mulai bisa melatih kesadaran
dalam berpikir menjalani kehidupan ini. Jadi di sana saya mulai bisa enjoy untuk melatih meditasi, baik itu meditasi secara klasik itu ya duduk bersila tanpa sender, mengamati tentang apapun yang saya inginkan. Saya bisa mengamati keluar masuk nafas, atau saya sedang mengamati apa yang saat ini sedang saya pikirkan. Ini adalah masuk dalam sebuah ranah tentang sedang berpikir sedih, atau berpikir gembira, atau berpikir tentang kehidupan ke depan. Itu saya melihat dari Dharma Talk yang saya pelajari adalah kita perlu mencermati ataupun juga meditasi secara tidak klasik, dengan cara misalkan kita berjalan, apapun yang pasti adalah bisa merasakan apa yang saat ini sedang saya lakukan, bisa memaknai apa yang saat ini sedang terjadi. Dan ketika itu semua sudah boleh dikatakan bisa menenteramkan kehidupan saya, dimana saya sudah pernah menceritakan di kanal YouTube yang bukan di Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, tapi di Oma Solusi Indonesia yang pertama, itu bahwa yang paling terpenting ketika saya itu sedang menghadapi berbagai macam problematika saat itu, tadi bukan saya ceritakan di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, tapi saya ceritakan di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Saat itu saya mempertanyakan kepada pembimbing agama saya yang saat ini saya anut adalah Katolik. Ketika saya bertemu dengan Romo, saya bertanya adanya problematika yang bertubi-tubi. Jawaban dari pembimbing agama yang saya anut ini kurang bisa mengena di hati saya. Jawabannya adalah yang pertama, Tuhan tidak akan mencobai pada umatnya atau anak-anaknya melebihi dari kekuatan anak itu sendiri. Dan kedua juga bahwa saya mencari di Alkitab, itu tidak bisa saya temukan. Kenapa kok saya sampai berantem dengan mama saya kandung? Kenapa kok mantan istri saya bisa berantem dengan orang tua mereka berdua? Kenapa kok saya dan mantan istri saya akhirnya berpisah? Itu tidak bisa saya temukan di Alkitab, tidak bisa saya temukan di agama yang saat itu saya anut, yaitu Katolik. Akhirnya saya mulai mencari sebuah pakem atau pegangan hidup sebenarnya itu apa, atau kehidupan intisarinya itu apa. Dan intisari ini yang akhirnya bisa saya rumuskan versi saya sendiri, bahwa memang kehidupan ini dasar utamanya yang saat ini sedang terjadi adalah tidak lain tidak bukan adalah kita sedang menerima karma. Jadi karma itu tidak selalu jelek. Ketika kita bersuka cita, berlimpah ruah rezeki, itu artinya kita sedang memetik buah karma kebaikan masa lalu.
Sedangkan seperti saya yang saat ini sedang ada problematika yang bertubi-tubi, itu artinya saya sedang memetik buah karma buruk yang pernah saya lakukan di masa lalu. Dan itu ajaran agama Buddha yang menganut dasarnya filsafat ini lebih cocok ke saya, di mana saya juga mulai sadar bahwa saya tidak bisa memilih siapa orang tua yang melahirkan saya, juga papa saya. Saya juga tidak bisa memilih harus berapa bersaudara. Saya juga tidak bisa memilih kenapa lahir di Indonesia bukan di negara lain. Dan juga ini kaitannya anak saya pun juga tidak bisa memilih siapa orang tuanya, kenapa kok sekarang ini saya sebagai papanya, dan kenapa mamahnya atau mantan istri saya memilih berpisah. Mereka pun bertiga tidak bisa keluar dari sebuah lingkaran kehidupan yang berbasis atau berkiblat bahwa melalui sebuah ajaran filsafat itu sendiri. Dan di sini saya mulai menemukan ketentraman batin. Dan sudah saya katakan, nantinya akan saya ceritakan ketika di tahun 2014 pertengahan itu akhirnya saya dan mama saya bisa saling bertatap muka, dan secara jujur saya katakan bahwa saya setelah mempelajari adanya rangkaian karma ini ingin hati saya cuma satu, agar supaya di kehidupan mendatang ini putus secara sempurna. Jadi maksud saya begini, mohon maaf kalau mungkin video ini ada yang tidak berkenan tentang sudut pandang saya sudah katakan mohon maaf, karena ini adalah keyakinan saya. Ada kalanya kita ini tidak kenal orang, ketemu aja belum pernah, tapi yang ada ketika kita lihat orang tersebut adanya sebel terus. Dan di sini saya percaya bahwa saya dengan ketiga anak saya ini pun juga pastilah di kehidupan yang lalu itu sudah ada rangkaiannya, dan harapan saya bahwa kalaupun saat ini saya dan mama kandung saya berbeda pendapat, bahkan sampai dengan saat ini 2022 saat ini, tapi paling tidak entah siapa yang harus berpulang, kan tidak selalu yang tua yang berpulang, tapi bisa jadi saya juga bisa yang berpulang duluan. Paling tidak ketika saya akan menghembuskan nafas saya yang terakhir, di dalam lubuk hati saya sudah tutup buku menyudahi tentang adanya ketidakcocokan itu sendiri. Oleh karena itu saya katakan berkali-kali bahwa kata-kata saling memaafkan ini tidak relevan, tidak pas dengan saya. Karena kalau saya mengatakan saya memaafkan, artinya mama saya yang salah. Sedangkan kalau mama saya mengatakan dia memaafkan saya, artinya saya yang bersalah. Dan karena saya ini memang mempunyai
keteguhan dalam pendirian. Jadi artinya saya hanya berkata bahwa itu adalah lingkaran karma dan ini harus kita selesaikan, kita tutup buku agar supaya di kehidupan ke depan tidak terjadi lagi rangkaian yang sama. Dan di sini saya setelah melalui pembelajaran Dharma yang cukup dan sudah saya menimbang waktu yang tepat, timing yang tepat, karena semua itu membutuhkan proses dan timing. Kita tidak bisa, bahasa Jawanya sakdet saknyet. Sakdet saknyet itu seketika atau dadaan atau karena kesusu, keburu-buru. Setelah saya lihat anak saya mulai tenang dan saya menggunakan momen old and new. Ketika old and new itu, jadi setelah 2013 awal sampai 2013 akhir, saya melihat, mengamati bahwa saya simpulkan niat baik saya belum tentu membuahkan hasil yang seperti kehendak saya. Jadi kita tidak bisa, tidak boleh menganggap bahwa kita adalah yang terbenar. Karena kebetulan saya ini dikasih PR yang cukup rumit. Kalau menjadi orang tua tunggal dari satu anak mungkin saya jauh lebih mudah. Tapi karena ini menjadi orang tua dari 3 orang anak, di mana satu karakter anak dengan karakter anak kedua dan karakter anak ketiga itu berbeda-beda. Di sana saya menemui banyak kendala ketika misalkan saya kasih contoh, niat saya ingin menyenangkan mereka. Ada film bagus, ada bioskop bagus filmnya ini, yuk nonton yuk. Itu kan saya yang mempunyai asumsi, mempunyai anggapan, menerka. Maka dari itu kalau hidup kita tuh memakai cara menerka, belum tentu terkaan Anda itu benar. Ternyata kita umpamakan saja. Jadi ini hanya sebuah analog, tapi kejadiannya memang menonton. Ketika saya menawarkan yuk nonton itu, dari ketiga anak saya mungkin analognya yang pertama oke, mau. Sedangkan anak yang kedua ini lebih condong aku gak suka film itu. Sedangkan anak yang ketiga ini mungkin karena masih kecil ya ngikut lah. Itu salah satu. Dan efeknya ketika itu saya lakukan tanpa menanyai satu persatu anak itu sendiri, itu akan menimbulkan mood swing. Kalau yang suka ya good mood, kalau yang nggak suka jadi bad mood. Itu pun juga terjadi ketika memilih, ketika saya ajak yuk makan di mana nih. Itu saya menggunakannya tata cara karena anak saya 3, saya mengorbankan diri saya sendiri. 3 ya berarti voting. Kalau mau menentukan kita makan di tempat, bukan take away. Tapi kalau take away saya masih mentoleransi. Yang anak pertama kepengen ini oke, beli. Anak kedua pengen ini oke, beli. Anak ketiga pengen ini oke, beli. Saya masih mentoleransi sampai sedemikian effort saya untuk menyenangkan mereka. Tapi kalau makan di tempat ini sukar. Saya analogkan yang pertama kepengen seafood. Anak yang kedua kepengen misalkan Chinese food. Anak ketiga kepengen western, makanan barat. Di sini saya cukup kelabakan. Dan selalu saya terpertanyakan, ya gimana? Kita mau take away
Gimana? Karena ini 3 berbeda. Tapi kalau ketika ada 2 macam saja pilihan, maka saya putuskan voting. Kan ada 3. Artinya yang 2 milih apa itu yang saya menangkan, yang 1 kalah itu yang mau tidak mau ikut ke sana. Nah, di sini saya di akhir tahun itu mengajak mereka bertiga membuat landasan agar supaya ke depan di tahun 2014 itu kita akan semakin baik, semakin dahsyat. Yang pertama, saya katakan pada mereka adalah tradisi cara mendidik yang akan saya lakukan adalah demokrasi. Saya katakan demikian pada 3 anak saya. Jadi saya sudah tidak mau pakai kiblat totok. Saya sudah tidak mau pakai kiblat babah. Tapi entah apa yang mendasari pikiran saya bahwa adat buli ini jauh lebih baik adat asing ini. Jadi saya membuka selebar-lebarnya ruang demokrasi. Saya membuka selebar-lebarnya untuk dikritik. Sudah saya katakan bahwa saya tidak kepingin menjadi raja kecil. Jadi karena saya sudah komitmen, mama saya sendiri berurusan saya karena saya merasa saya dan kakak saya dan banyak orang merasa ditindas oleh seorang raja kecil, sehingga saya tidak mau menerapkan kepada diri saya. Jadi saya ceritakan pada mereka bahwa papi kebetulan memang papi kamu. Tapi ketika papi melakukan sebuah tindakan yang kamu anggap tidak menyenangkan, jangan segan-segan untuk mengkritik. Jangan segan-segan. Jadi yang bisa marah itu bukan cuma papi, kamu pun juga boleh marah. Itu yang saya ungkapkan karena saya lihat, saya amati, saya cermati. Dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin Anda tidak cocok dengan versi pegangan hidup saya, di awal sudah saya utarakan mohon maaf. Mayoritas orang tua, baik itu adat totok, maksudnya tradisi totok apapun babah, menganggap orang tua adalah benar adanya. Dan yang paling saya sesalkan, benar-benar saya sangat mengharapkan adanya perubahan. Semoga saja video ini membawa impact. Membesarkan anak itu adalah kewajiban orang tua. Dan itu harus dilakukan tanpa pamrih. Mayoritas yang ada, entah itu dibicarakan baik ya baik, dibicarakan jelek ya jelek. Tapi saya lebih setuju dengan kiblat bully, di mana di sana ketika orang tua tidak betul, anak ini bisa memaki orang tua. Tidak artinya saya mengajari kurang ajar, sama sekali tidak. Tapi dilihat dari tata caranya, dilihat kalau kita bicara dari tradisi totok ataupun babah, ketika saya melakukan sebuah reformasi itu sudah pasti diasumsikan maling kundang. Padahal kalau kita lihat bule ya, memang tidak bisa digebyahuyah atau disamaratakan.
tidak sedikit orang tua yang brengsek. Tapi ketika ada orang tua yang baik, itu pun tidak luput dari sebuah kelemahan. Dan ketika kelemahan itu diutarakan, kalau kiblat babah atau totok nggak terima, nggak akan mau dikritik. Tapi kalau mereka family is number one, jadi mereka berani sebagai orang tua mengatakan maaf, dan itu yang akan saya contoh. Saya utarakan begitu sama mereka bertiga, bahwa 2014 New Life New Hope, hari ini adalah malam terakhir 2013, dan papi deklarasikan, papi proklamasikan bahwa kamu dan papi adalah sama adanya. Cuman kewajibannya saja yang beda. Papi mencari nafkah, kamu belajar, tumbuh dan kembang. Dan saya kasih satu nasihat yang saya anggap itu adalah ciptaan saya sendiri. Ke depan, apapun yang terjadi, jangan pernah ada yang mengakibatkan kejadian tersebut melukai hatimu. Saya katakan kepada mereka bertiga, ini adalah sebuah kata bijak yang mungkin saya ciptakan sendiri. Tidak ada orang yang bisa melukai hati kamu jika kamu tidak mengizinkan hatimu untuk dilukai. Jadi itu yang saya katakan pada mereka bertiga di malam terakhir 2013, 31 Desember 2013. Kita waktu itu kumpul di satu kamar, dan satu lagi yang mulai saya berikan reformasi secara totalitas, dan saya menganggap, sekali lagi ini anggapan saya, Anda setuju boleh, tidak pun tidak apa-apa. Karena saya membuat video ini tidak lain tidak bukan yang menceritakan true story saya, dan ketika itu saya laksanakan, saya sangat bersyukur hari ini yang namanya saya dengan 3 anak saya, kedekatan batin, kedekatan emosi, keterbukaan, ketransparan baik adanya. Tidak ada satupun ganjalan apapun, mereka bisa tumbuh kembang dengan luar biasa. Dan maka dari itu saya berani ucapkan, saya ulangi untuk kesekian kalinya, apa yang saya alami, apa yang baik untuk saya sebagai orang tua, status orang tua, tidak artinya baik untuk mereka. Itu sudah saya lihat, sudah saya ucapkan sejak tadi awal di awal video. Niat saya kepengen ngajak dulan, yuk main yuk. Tapi karena saya adalah orang tua tunggal dari 3 anak, itu artinya saya harus bisa meregulasi ketiga keinginan di waktu yang sama, dan itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Artinya kalau saya memaksakan, pasti ada yang harus dikorbankan. Dan itu saya dapatkan, saya cermati, karena kebetulan saya juga 4 bersaudara, tapi 1 meninggal, yang kakak saya ketiga seharusnya. Tapi sekarang 4 bersaudara, 2 sudah meninggal, tinggal 2, saya dan
cicit saya, dan itu terjadi pada orang tua saya. Apapun, saya katakan, apapun situasinya, sebagai seorang orang tua, ketika ada satu keputusan yang positif untuk satu orang, juga harus mempertimbangkan apakah keputusan yang sama tadi paling tidak netral, jangan sampai malah merugikan pihak yang lain. Ini yang sudah mulai saya ungkapkan kepada anak-anak saya pada waktu itu. Jadi di rumah ini tidak ada raja kecil. Papi bukan raja kecil, papi tidak pernah pilih kasih. Cici bukan raja kecil, Koko bukan raja kecil, si bungsu juga bukan raja kecil. Kalian semua adalah semuanya setara, hanya berbeda di kewajiban kita masing-masing. Dan satu hal yang sudah saya tegaskan, kamu kalau tidak cocok, ungkapkan kemarahan, dan papi akan terima kemarahan itu dengan sukacita. Dan kita bisa saling bertukar pikiran, problematika yang tidak enak apa, kita bisa ungkapkan semua. Jadi mulai 31 Desember 2013 itu adalah awal mula. Awal mula saya mulai tidak mencampuri urusan mereka secara detail, tapi tetap full konsentrasi untuk mencas baterai kasih mereka secara full setiap hari. Di sana saya mulai, jadi contoh, ketika kemudian tanggal 1 Januari 2014 itu saya tawarkan, ayo siapa sih yang mau pergi, siapa yang mau main, tak antar. Dan kebetulan yang baru, istilahnya kalau trennya sekarang mager, malas gerak, tidak mau pergi ya tidak apa-apa. Oke, kamu nggak mau pergi misalkan, ini saya analogkan ya, bukan saya pastikan kejadian itu. Misalkan tahu-tahu yang nomor 2 punya good mood untuk katakanlah ke toko stationery, sedangkan anak kedua kepengen ke stationery, sedangkan anak pertama misalkan lebih mau konsentrasi misalnya mengerjakan sesuatu. Ya artinya saya mengutarakan pada anak saya yang pertama, ini adikmu kepengen ke stationery, ke toko stationery, kamu butuh apa? Apa kamu ndak baiknya ikut relaksasi sebentar, juga sebatas anggap aja kamu istirahat sebentar, nanti kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu yang saat ini kamu anggap masih harus diselesaikan. Itu opsinya banyak sekali yang harus saya pertimbangkan. Ketika jawabannya si anak yang saya tawarkan ini, kalau misalkan 1 jam lagi gimana? Itu pun saya juga harus kembalikan lagi ke tadi yang good mood tadi, yang saya analogkan anak kedua. Ini cicik kamu tuh mau ikut, tapi dia minta waktu 1 jam. Kira-kira kalau kita perginya 1 jam kemudian, tidak sekarang, kamu ada yang lebih urgent enggak? Siapa tahu beli, karena misalkan waktu itu pakai cat kuas air, atau mungkin Rapido, atau mungkin untuk pelajaran pekerjaan rumah. Dan ketika macamnya banyak, bahkan saya
melakukan ini dengan ketulusan ikhlas. Nggak bisa, Pi. Soal ini harus segera pergi. Itu pun saya menggunakan cara yang sangat demokrasi dan saya benar-benar totalitas melayani ketiga anak saya tersebut. Saya katakan pada anak saya pertama, ini ternyata adikmu segera keburu-buru, tapi tak pergi sebentar nganter ke. Nanti 1 jam kemudian kamu siap, tak jemput. Gantian kamu kepengen kemana. Itu pun saya lakukan. Jadi benar-benar saya mulai menunjukkan apa yang sudah kita komitmenkan di 31 Desember 2013, di mana semuanya adalah sama rata, tidak ada anak emas, dan waktu papi sepenuhnya totalitas untuk kalian. Dan saya katakan lagi sebelum saya menutup video ini, mulai hari itu saya sudah katakan pada mereka, jadi kalau pagi itu pasti sudah saya pastikan paling tidak sereal, susu, atau mungkin roti itu pasti sudah ada dulu. Jadi siapa yang bangun awal lapar, pasti sudah ada makanan yang bisa untuk disantap dulu. Paling tidak menghilangkan rasa lapar. Setelah sudah bangun, barulah seperti yang sudah saya katakan, kamu kepengen makan apa, kalau bisa idealnya memang kata sepakat mufakat yang satu kata, tapi kalau itu pun tidak bisa, saya tidak pernah memaksakan. Dan ini bukan sebuah bentuk memanjakan ya, saya ingatkan ulang, karena yang saya alami ini membuahkan hasil yang baik. Jadi seperti saya mengantarkan satu persatu orang tadi, anak saya tadi, itu bukan sebuah memanjakan, tapi menunjukkan etos niat bahwa kita berempat akan melewati masa sukar maupun sukacita maupun adanya masa sukar bersama-sama. Dan itu yang sudah benar-benar saya deklarkan di momen yang sangat indah. All and new life, new hope. Life must go on. Dan mulai hari itu di 2014, kehidupan saya dan 3 anak saya lebih baik adanya. Saya bahkan tidak pernah menyangka, saya tidak pernah menerapkan sebuah tuntutan, kamu harus juara, kamu harus pinter, saya tidak pernah memberikan tuntutan itu. Saya hanya katakan pada mereka bertiga, setiap hari papi pasti antar dan jemput, dan setiap saat kalau kamu ada masalah, papi buka waktu, sediakan waktu. Apa masalahmu? Ayo kita bahas, kita selesaikan. Tapi ketika kamu menganggap itu privasi dan itu ingin kamu pendam, ingin kamu selesaikan sendiri dengan sebuah keyakinan kamu mampu, papi pun juga tidak pernah memaksakan untuk kamu bercerita pada papi. Intinya setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, inti dasarnya kamu baik-baik saja. Apa yang bisa papi bantu. Dan ketika mereka katakan semuanya baik-baik saja, ya kita jalani hari demi hari itu indah adanya. Ketergantungan mereka yang tadi, terutama anak saya yang kecil, terhadap baby sister, ART itu zero, hampir zero. Kemandirian mereka dan
kepercayaan diri mereka ketika bertemu dengan teman-temannya, dan itu saya ungkapkan setelah saya mengetahui dan telah menata strategi pondasi. Setengah tahun pertama saya tidak melakukan sebuah upaya yang fungsi dan kaedahnya adalah penyangkalan realita yang saat ini terjadi. Saya biarkan mood swing mereka saya ikuti, up and down saya ikuti, dan setelah mereka mulai ada ketenangan batin, dan ketika walaupun ada provokasi-provokasi, entah itu dari mamah kandungnya, entah itu dari mak engkongnya mantan mertua saya, tapi semua itu tidak ada yang membuat hati mereka gundah gulana. Mereka menjalani hari demi hari itu dengan luar biasa indah, dan ketika itu pula juga nantinya akan mulai saya ceritakan di tahun 2014 pertengahan, ketika saya dan mama saya paling tidak sudah tegur sapa, sudah tahu tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, dan ketika mamah kandung saya sendiri juga punya berperkara dengan mamah kandungnya sendiri. Itu akan kami kupas, akan saya ceritakan di mana itu saya diskusikan dengan ketiga anak saya. Ini ada chance, ternyata mak sama maknya, mak sama, jadi saya membahasakan tiga anak saya. Mak itu mama saya, dan mak saya itu, kalau mak saya kalau dipanggil sama tiga anak saya makco, juga berselisih paham, dan ada wacana bahwa mak akan balik lagi di Kebalen. Itu pun saya ceritakan detail ke ketiga anak saya, dan mulai hari yang sudah saya tentukan sejak saya bersikukuh bahwa tidak boleh mengorbankan tiga perasaan anak saya sudah gagal menjadi seorang suami, tapi saya tidak mau gagal menjadi seorang papa. Dan video ini akan segera saya tutup. Yang perlu Anda ketahui, untuk episode 3 dan episode 4 mungkin yang terakhir, di sana saya akan menceritakan keseruan bahwa perbedaan pendapat itu memang butuh toleransi tinggi, dan ketika tidak ada sebuah kompromi yang dahsyat, maka selamanya Anda tidak akan bisa menikmati arti kenyamanan, kedamaian, ketentraman hidup itu sendiri. Jadi di episode 3 dan di episode 4 mungkin ya, saya akan menceritakan plus dan minus setelah mamah saya kembali lagi bersama kita berempat. Tapi satu kata, semua ini saya ceritakan, semua ini saya ungkapkan, tidak lain tidak bukan saya pun ingin menua yang indah. Saya tidak mau menggunakan kiblat yang dulu, yang saya anggap jelek dan saya anggap diktator. Dan perlu saya utarakan, saya sudah menekankan pada anak saya ketiganya, papi membesarkan kalian itu adalah kewajiban. Jadi jangan sampai kamu nanti terbebani ketika papi nanti tua, atau
nanti kamu sudah berkeluarga, papi atau tidak akan pernah membebani kamu. Dan inilah kiblat barat yang saya pilih. Karena kalau dibully itu orang tua di mana anaknya sudah berkeluarga, sudah mentas, mereka tidak mau merepotkan anak. Itu yang pertama, yang sangat dahsyat. Yang kedua, ketika mereka masih berpasangan, orang tua tersebut masih berpasangan dan salah satunya meninggal dunia, artinya tinggal sendirian. Anggap saja ini saya, tapi kalau saya kan cerai hidup, bukan cerai mati. Itu sebenarnya opsi yang dipilih oleh orang barat. Pertama, mencari pasangan lagi. Atau yang kedua adalah tetap sendiri menua di panti jompo. Dan kalau kita di Indonesia ada timur, sebenarnya harus mulai ada reformasi pola pikir. Jangan sampai menstigma. Saya sampai kadang-kadang tidak habis pikir. Cara berpikir yang tadinya simpel dibuat ruwet. Ada sebuah pemandangan kalau orang tua ditaruh atau akhirnya mau menetap di panti jompo, entah itu karena terpaksa, entah itu karena memang keinginan. Saya bicara yang keinginan ini sendiri dulu. Ada timur di negara kita, Indonesia kita tercinta. Ada orang tua yang kepengen di panti jompo itu anaknya bisa jadi sudah approval, tapi dipandang oleh saudara-saudara yang masih hidup, di stigma, dihakimi bahwa anaknya kurang ajar. Oleh karena itu, harapan saya ke depan, jangan suka menghakimi orang, itu yang pertama. Yang kedua, bagi Anda semua, jangan mendengarkan kata orang. Jika mana apa yang Anda lakukan itu sudah benar adanya. Itu saja yang perlu saya jelaskan di 9 tahun menjadi orang tua tunggal di episode yang kedua ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengambil intisari, Anda bisa mengambil sugesti positifnya jika Anda cocok. Kalau Anda tidak cocok, sudah saya katakan berkali-kali, mohon maaf. Karena ini saya lakukan dan ini impact yang saya rasakan, keberhasilan yang sampai dengan saat ini, detik ini Anda tonton videonya. Saya dan 3 anak saya sukacita yang luar biasa. Tidak ada beban, tidak ada perbedaan pendapat. Intinya kalau say hello, ketemu, benar-benar setulus seikhlas hati, bukan rekayasa. Dan oleh karena itu saya memberanikan membuat catatan kehidupan Emas Solusi Indonesia. Catatan kehidupan ini dengan basic sudah saya jelaskan adalah true story yang saya hadapi. Kiranya ini bisa menjadi sebuah refleksi. Apabila mungkin ada keluarga yang saat ini sedang mengalami carut marut ataupun ada problematika, entah itu anak, entah itu orang tua Anda, semoga true story kehidupan saya yang sampai saat ini saya jalani, saya dengan ketiga anak saya, indah adanya. Dan saya saat ini dengan mama saya hubungannya masih up and down. Tapi saya tidak mau
hubungan saya dengan mama saya up and down ini mengganggu kesehatan mental ketiga anak saya. Itu saja yang perlu saya berikan closing statement. Jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan ini. Satu lagi, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.